Jelas. Oke, kita lanjut ya. Jadi holistik itu yang pertama kita belajar sistem ya, sistem pengobatan. Jadi yang pertama kita belajar holistik itu kita belajar tentang sebuah pohon. Jadi ilmu itu harus utuh dari akar, batang, cabang, kemudian menjadi ranting. Cabang itu akan berkembang, kemampuan teknis pengobatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan akar. Jadi kalau akarnya di bawah itu semakin menghujam, kemudian melebar, jadi memperbanyak diri ke kanan, ke kiri, kemudian ke bawah, maka otomatis cabang dan ranting akan ke kanan, ke kiri, dan ke atas. Jadi pohon yang baik itu rimbunnya akar itu sebanding dengan rimbunnya daun dan ranting. Jadi batang dan ranting-ranting itu, kemudian ada daun-daunnya itu. Jadi kalau dia akarnya 5 meter ke bawah, berarti dia akan naik ke atas 5 meter. Kalau dia diameternya sekitar 3 meter, maka cabang dan rantingnya diameternya juga 3 meter. Jadi ada perbandingan yang korelasi yang jelas antara kekuatan akar dengan berkembangnya cabang dan ranting. Jadi kalau kita melihat bahwa kemampuan analisa kita, diagnosa kita berkembang, maka akan membuat teknik yang kita punyai akan menjadi jelas arah dan tujuannya, jelas penempatannya, kemudian ketika itu juga jelas ini tidak cocok untuk kasus seperti apa, cocok untuk kasus seperti apa. Jadi penempatan akan menjadi jelas karena jelas cara kerja daripada teknik itu. Nah, ketika kita akarnya tidak kita pahami, tidak kuasai, maka yang terjadi teknis kita itu kita meraba, penggunaannya meraba. Syukur-syukur benar. Nah, kalau tidak benar ya sudah, berarti kita anggap biasa aja gitu. Atau kita bingung kenapa tidak cocok dan sebagainya. Padahal kalau kita belajarnya runtut itu akan tahu teknik ini cara kerjanya seperti apa, maka cocoknya digunakan untuk kasus apa dan tidak cocok digunakan untuk kasus apa. Karena Allah memberikan ilmu itu sudah semuanya kepada manusia, tinggal manusia itu menemukannya atau tidak. Kemudian yang kelemahan terbesar dari teman-teman terapis itu, termasuk saya dulu di awal adalah kelemahan di diagnosa. Jadi bagaimana penyakit itu terjadi, proses terjadinya penyakit, kemudian sifat dan karakter tubuh yang sedang sakit itu seperti apa, pola makan dan minum yang sedang dikerjakan seperti apa, itu menjadikan ketidakpahaman itu menjadi sumber daripada penyakit itu menjadi tidak beranjak dari tubuhnya dia. Ini yang terjadi, ini banyak yang sekali terjadi. Karena pengobatan itu harus dengan hukum berpasangan. Hukum berpasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki, siang pasangannya malam. Jadi ini saling memberi masukan kemudian melahirkan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan bersatu akan melahirkan anak. Kalau kemudian siang dan malam bersatu akan melahirkan hari, waktu. Nah, kemudian ketika ada surga dan neraka, maka ada perjuangan untuk meraihnya. Kalau tidak ada, maka tidak ada keinginan kita untuk meraih sesuatu. Jadi ada perbedaan ini akan melahirkan sesuatu. Sehingga ketika kita mewujudkan dalam bentuk pengobatan, maka kita juga akan melihat korelasi dari hukum ini.
ketika sindromnya panas, maka diberinya sifat obat yang dingin atau teknik pendinginan. Ketika obat kondisi tubuhnya kering, maka akan diberi obat, makanan, atau teknik yang sifatnya menimbulkan atau mencegah cairan itu terurai di dalam tubuh atau hilang di dalam tubuh. Itu logika yang sangat-sangat logis dan sunatullah. Nah ini yang kadang kita tidak dipahami. Sebenarnya manusia itu sudah mengarah ke sana, cuma dia tidak paham. Contoh dalam kondisi cuaca yang dingin, dia minum hangat. Ini banyak sekali dia tentang, nggak ada herba itu panas dingin, tidak ada. Obat tidak ada panas dingin. Tapi ketika dia sedang minum jahe, ketika ditanya, kenapa minum jahe? Ya karena hawanya dingin, jahe kan hangat itu. Nah, sebenarnya dia sudah menjawab sesuatu yang ditolaknya. Kenapa? Sunatullah itu tetap berlaku, kamu menolak atau tidak. Itu seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Ini hukum yang mengikat manusia di dalam dunia, kecuali Allah berkehendak yang lain. Kemudian, ketika kita mau membahas tentang manusia ataupun makhluk hidup yang atau hewan yang sedang kita obati, maka kita harus mengenal dulu manusia itu sendiri atau hewan itu sendiri. Mengenal berarti mengenal bagaimana, kemudian mengenal hukum-hukum yang mengikat dia di dalam dunia ini. Maka kita mengenal ada ruh dan jasad. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Nanti dari perpaduan dua ini melahirkan akal. Nanti akal akan berfungsi. Kemudian perasaan itu akan juga muncul dan sebagainya dari hubungan ruh dan jasad ini. Nah, hal itu terikat kepada hukum dunia. Padahal ruh itu berasal dari langit dan akan kembali ke langit. Jasad itu berasal dari bumi karena Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi ketika ini berpisah lagi, maka sifatnya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda. Ketika ruh itu sudah kembali kepada asalnya, dia tidak bisa berbohong lagi. Sebagaimana di dunia dia bisa berbohong. Atau menutup-nutupi kesalahan. Di akhirat itu sudah tidak bisa. Di alam kubur tidak bisa. Ketika sebelum lahir pun tidak bisa. Ketika ditanya siapa Tuhannya, ya Allah jawabannya. Karena ruh yang sebelum dimasukkan kepada jiwa manusia atau dimasukkan ke jasad manusia, dia tunduk patuh kepada Allah. Ketika kembali juga tunduk patuh kepada Allah dan tidak bisa berbohong. Ketika ditanya apapun, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dikerjakan. Karena apa? Tidak ada lagi nafsu yang menjadikan dia akan membantahnya. Karena nafsu itu, nafsu membantah, berbohong, dan sebagainya, ketika ruh itu ketemu jasad, dia dilupakan oleh kondisi asalnya. Nah ini makanya tugas kita itu di dunia itu sebenarnya untuk beribadah, untuk mengenal kembali perjanjian kita kepada Allah, kemudian mengkawalnya sehingga kita tidak lupa dengan perjanjian itu. Nah itu. Kemudian dari ruh dan jasad ini, ruh dan jasad ini kan dibagi dua ini, ruh dan jasad. Nanti dari jasad dibagi dua lagi. Kalau ruh tetap satu, kalau jasad itu dibagi menjadi dua, yaitu organ yang bergerak sendiri, yaitu kayak jantung, paru, sistem cerna dan sebagainya. Kemudian organ pergerakan, yaitu otot, rangka dan sebagainya, yang dia bergerak kalau ada perintah dari kita. Maka ketika jasad kita itu berhubungan dengan organ dalam, berarti organ yang bergerak sendiri tanpa kita perintah, maka kita akan berhubungan dengan perut kita. Kita berhubungan dengan perut kita karena perut kita yang menghasilkan makanan, dan makanan itu yang akan beredar menjadi darah, kemudian menjadi
cairan di dalam tubuh dengan bermacam-macam jenis cairan di dalam tubuh, kemudian menjadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan yang kemudian akan memelihara tubuh ini. Maka sistem cerna menjadi satu yang sangat penting di dalam organ dalam, jadi organ-organ yang bergerak sendiri. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk menjaga perut kita. Allah memerintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Halal untuk kesehatan ruh kita, thayyib untuk kesehatan jasad kita. Nah, kesehatan jasad, misalnya tubuh kita dalam kondisi dingin, maka secara naluriah, dia akan mencari makanan yang sifatnya hangat. Dia akan nyaman minum yang hangat, makan makanan yang sedang hangat. Jadi kalau dingin atau sifatnya dingin, dia tidak menyukainya. Dia akan mencari yang hangat-hangat. Itu sebagai bentuk reaksi dalam tubuh yang sudah Allah tetapkan di dalam tubuh ini. Sehingga ketika kita bereaksi seperti itu menjadi salah satu pola pertanyaan dalam diagnosa. Ketika ibu dan bapak sedang sakit, kondisi seperti ini, apalagi kita lihat lidahnya pucat, tanyain, apakah bapak dan ibu ketika minum yang hangat atau makan yang hangat, badannya lebih nyaman? Ketika mereka menjawab lebih nyaman, berarti itu suatu tanda bahwa makanan yang sifatnya hangat itu akan menjadi anjuran, dan yang dilarang adalah makanan yang membuat tubuhnya dingin. Berarti obat yang sifatnya hangat itu akan diarahkan untuk diminum, dan melarang obat ataupun herba, obat kimia maupun herba yang alami yang sifatnya dingin untuk diminum. Maka akan digunakan teknik penghangatan jika diperlukan pada kondisi fisiknya dia, dan menghilangkan atau melarang teknik-teknik yang sifatnya akan membuat tubuh itu menjadi dingin. Nah, ini satu gambaran bahwa manusia itu punya kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam posisi seperti apa dan sakit seperti apa. Nah, ini kadang tidak diperhatikan karena mereka terjebak hanya dengan bahasa ada kadar vitamin A, vitamin C, kemudian ini kandungan protein, ini apa dan sebagainya. Terus terjebak pada kalimat membandingkan. Contoh, susu kambing lebih baik daripada susu sapi. Dibandingkan, apa yang Allah ciptakan sebaik-baiknya itu dibandingkan. Padahal Allah ciptakan susu sapi berbeda dengan susu kambing. Dan fungsinya juga berbeda. Fungsi sebagai nutrisi sama, tapi sifat dan karakternya berbeda. Nanti dikatakan vitamin C pada jambu kluthuk berbeda dengan vitamin C yang pada buah delima. Jadi buah delima dengan jambu nanti kadarnya tinggian mana dibandingkan, maka seolah yang kemudian kadarnya tinggi harus dimakan yang banyak. Tidak seperti itu cara kerjanya. Allah ciptakan di mana, difungsikan untuk siapa. Pada kasus seperti apa, berapa banyak dia boleh makan dan sebagainya. Itu harus diperhatikan betul. Itu. Nah, ini tidak menjadi perhatian karena mereka terjebak di situ. Misalnya tempe itu baik karena mengandung kacang kedelai dengan kadar protein sekian. Sehingga ketika termasuk nanti ke hewan, ketika hewan itu membutuhkan protein, maka untuk pengganti protein ini diganti protein ini karena kadarnya tinggi.
Pada protein hewani dengan protein nabati punya sifat yang berbeda. Sama-sama kandungan proteinnya tinggi, yang satu sifatnya hangat, yang satu sifatnya dingin. Kalau kacang-kacangan sifatnya dingin, walaupun nanti ada kacang-kacangan yang sifatnya hangat, walaupun tidak banyak. Nah, kacang-kacangan sifatnya dingin, protein nabati itu dingin, protein hewani itu sifatnya hangat. Nanti protein hewani dibagi lagi kelasnya. Ada daging kambing, daging domba, dan sebagainya itu tingkatnya yang paling panas itu yang mana? Ada daging onta, nanti daging kuda, itu level protein energi panasnya itu di mana? Nah, energi panas karena nggak bisa diukur, itu tidak dibahas. Pada orang-orang zaman dulu sudah membahasnya dan kita melupakannya. Seolah kita itu yang lebih ilmiah daripada mereka. Pada saat kita tidak ada ukuran yang seperti sekarang, di zaman dahulu itu sudah bernilai ilmiah. Sudah bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada pada zaman dulu di bab masalah kesehatan. Nah, hari ini terjadi perulangan. Dan kita merasa, karena ada pola yang baru, merasa pola baru itu menjadi lebih baik daripada pola-pola yang lama. Sepertinya harusnya pola yang lama yang sudah benar, sudah kemudian terbukti, tinggal dicari mengapa, kenapa. Itu. Tidak perlu kemudian dibantah, kemudian dikeluarkan sesuatu yang baru yang sebenarnya ada juga kekurangannya dari yang baru. Sebenarnya kalau kita sudah yang lama yang sudah teruji itu kemudian kita sempurnakan pada hari-hari selanjutnya, maka tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan penjelasan yang semakin sempurna terhadap persoalan tersebut. Bukan kemudian kita mengganti sesuatu yang baru. Zaman dulu kita pakai jamu, terus diarahkan karena kemudian muncul dokter barat, kemudian diarahkan, waktu itu zaman-zaman Belanda itu diarahkan semua pakai obat kimia. Kemudian orang lupa lagi dengan obat herba, sehingga orang diare, anaknya diare, cucunya diare, itu sudah kebingungan, pusing sudah kebingungan. Mereka sudah bergantung kepada obat kimia. Yang zaman dulu sudah bisa diatasi di level keluarga, kalau sudah tidak mampu baru bertanya kepada ahlinya. Nah, kemudian hari ini herba, jamu itu digencarkan lagi untuk dikenalkan lagi. Kenapa zaman dulu tidak kita pelajari, kemudian kita sempurnakan dengan teknik-teknik modern yang tidak menghilangkan prinsip-prinsipnya. Sehingga persoalan inilah yang kemudian menggelitik kita untuk kemudian bahwa ilmu Allah itu satu, tidak ada barat, tidak ada timur. Kalau ilmu barat dan timur, kedokteran barat dan timur itu kemudian tidak bisa kita satukan, berarti Tuhannya dua, Tuhan barat dan Tuhan timur. Karena nggak bisa bersatu, padahal pemilik ilmu itu satu. Berarti dunianya harusnya ada dua. Karena Tuhannya dua ya berarti buminya harusnya dua. Kalau kita meyakini sebagai umat Islam Tuhannya satu, yang punya ilmu satu, buminya satu, maka semua ilmu itu harus nyambung satu dengan yang lainnya. Karena pemiliknya sama. Kalau tidak bisa nyambung, berarti kita tidak mampu menyambungkan dan tidak mau mencari sambungannya. Kalau kita tidak mau mencari sambungannya, Allah tidak bukakan ilmu itu supaya kita tahu sambungannya. Ini yang harus kita perhatikan dalam belajar. Nah, ini yang membuat kita menggali terus persoalan-persoalan ini untuk menemukan agar apa ilmu Allah itu yang berserakan kita satukan lagi. Maka kata kunci kalau kita kembali ke jasad itu ada dua. Kalau kita bicara jasad ya, jasad itu ada dua. Maka yang pertama memelihara organ dalam itu kata kuncinya di pola makan yang benar. Jangan makan terlalu banyak, nyampur makannya yang benar. Makan yang halal dan thayyib, cara memasaknya harus tepat, kemudian memakan makanan itu sesuai dengan
cuaca sesuai dengan posisi tubuhnya, tubuh saya dalam posisi seperti apa, berarti yang harus saya makan apa. Cuaca hari ini seperti apa, berarti yang harus saya makan apa agar saya bisa bertahan terhadap cuaca hari ini. Ini logika yang sederhana. Kemudian kalau organ gerak, berarti kalau kita makan tadi, kita akan bicara kualitas, kuantitas darah, cairan di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bicara organ gerak, organ yang harus digerakkan dengan perintah, maka kita akan bicara kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening bergerak mengikuti pergerakan otot dan rangka. Makanya kita diberi sendi, dan sendi-sendi itu bentuknya banyak, dan masing-masing menempati pada tempatnya. Ada sendi putar, ada sendi peluru, kemudian ada engsel dan sebagainya. Nah, fungsinya masing-masing ada dan harus digerakkan sesuai dengan tujuan penciptaan. Pertanyaan kita, apakah sekarang kita masih menggerakkan organ kita, organ gerak kita? Orang zaman dulu kalau sakit seperti stroke dan sebagainya, diabetes itu mereka sepakat, mbah kita sering dengar waktu kecil, itu penyakitnya para juragan. Makannya enak, hidupnya nyaman, jarang gerak, sering merintah. Dan penyakitnya orang miskin paling rematik, kurang gizi, hal-hal yang tidak berhubungan dengan hal yang membuat dia berkaitannya dengan pergerakan. Jadi kalau berkaitan dengan pergerakan paling karena kebanyakan gerak karena dia kerja keras sehingga jadi rematik atau dia menjadi capek, ototnya jadi keju dan sebagainya. Itu biasanya diluluri dan sebagainya. Tapi mereka makan tidak terlalu banyak karena keterbatasan dana. Kemudian zaman dulu makannya masih bergizi karena masih alamiah. Masih bergizi walaupun orang tidak punya, makannya masih alamiah dan masih bergizi. Dan mereka bergerak, maka jarang sakit. Sakitnya khas, orang miskin itu sakitnya khas. Orang kaya itu sakitnya khas. Nah sekarang, dunia modern sekarang, pola makannya macam-macam. Yang dimakan macam-macam, bentuknya macam-macam, cara masaknya macam-macam. Enggak sederhana seperti zaman dulu. Nah, masyarakatnya menggunakan teknologi, sudah jarang menggunakan organ geraknya. Mau kaya, mau miskin, sudah jarang bergerak. Motor sudah cicilannya mudah sekali, tanpa DP sudah. Jadi orang jarang menggunakan kakinya untuk bergerak. Pekerjaan sudah banyak menggunakan teknologi, sehingga masyarakat sekarang mau miskin, mau kaya, sama-sama tidak bergerak. Kemudian makannya juga sama-sama mengandung kolesterol. Hanya kolesterol orang miskin dengan orang kaya berbeda. Yang satu gorengan, yang satu mungkin makanan protein hewaninya tinggi. Ada santan dan sebagainya karena dia mampu membelinya. Tapi kan masyarakat miskin, dia gorengan tiap hari. Dengan minyak yang sudah berkali-kali digunakan. Tapi penyakitnya sama-sama stroke, sama-sama diabetes, mau miskin, mau kaya. Yang zaman dulu penyakit itu dipisah. Orang miskin itu penyakitnya modelnya pasti kayak gini. Orang kaya model penyakitnya seperti ini. Karena apa? Perilaku pola makan dan geraknya itu berbeda. Kalau sekarang hampir mirip, hampir sama. Nah sehingga ketika kita menyelesaikan persoalan, kasus, harusnya melihat perubahan pola hidupnya. Kayak diabetes, kenapa diabetes tidak selesai? Tidak ada obatnya diabetes. Pada kesimpulan seluruh ahli, dimanapun kita membaca, diabetes itu penyakit karena perubahan gaya hidup. Berarti kalau penyebabnya gaya hidup, berarti obatnya adalah merubah gaya hidup. Bukan kemudian mau kita tusuk jarum, maupun herba dan sebagainya. Itu hanya membantu proses menuju kepada kestabilan. Tetapi ketika sudah stabil, apa yang harus dikerjakan untuk menjaga kesehatannya? Gaya hidupnya dirubah. Yang tadinya tidak olahraga, tidak bergerak,
Kalau zaman dulu tidak perlu olahraga, karena semua pekerjaan sudah menggerakkan otot dan sendinya dia. Kalau hari ini kerja Anda tidak terlalu banyak menggunakan otot, maka olahragalah untuk menggantikan gaya kerja zaman dulu. Nah, kalau Anda tidak mau berolahraga, kemudian makannya seperti itu, ya penyakitnya nggak akan hilang. Kenapa? Penyebab dasarnya tidak dipahami. Nah, orang hari ini mengandalkan seolah dengan pijat, seolah dengan jarum, seolah dengan obat, mau herba, mau obat kimia, seolah dengan obat itu penyakitnya bisa selesai. Manusia itu sudah terkait dengan hukum dunia, hukum kaitannya dia dengan hukum sunatullah di dunia, kaitannya manusia itu dengan cuaca, perubahan cuaca dan sebagainya. Maka manusia diberi kemampuan untuk menahan itu semua dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, ketika ilmu itu tidak kita pahami, ya kita tidak mengerti. Bagaimana orang diabetes kemudian ketika dia pola makan dirubah menjadi pola makan yang benar, dia kemudian olahraga, terus minum air putih yang cukup. Nah, karena air putih menjadi minuman utama. Bukan teh, bukan kopi. Itu teh dan kopi atau minuman yang ada hari ini, itu tidak boleh diminum melebihi air putih. Sesekali kita minum, misalnya satu hari minum teh, kopi, boleh. Tapi tidak boleh melebihi jumlah air putih yang harus kita minum. Nah, kita kebalik sekarang. Minumnya teh, kopi lebih banyak, air putihnya kurang. Anak-anak muda sekarang minum misalnya minuman instan itu seperti itu. Kemudian dia makan minum es, atau minum yang lainnya yang bukan air putih lebih banyak daripada air putih. Kemudian tidak bergerak, jarang olahraga. Kemudian dia pola makannya juga, cara nyampurnya, cara masaknya itu jarang yang kemudian sehat. Lah kok berharap dia sehat itu? Ya aneh, nggak mungkin. Orang pengen masuk surga tapi tidak mau bersahadat, tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau menetapi perintah-perintah yang ditetapkan, tapi dia berharap surga. Itu ya sangat mustahil. Jadi sebab akibat orang itu menjadi sehat seperti apa, itu harus dipenuhi. Kalau dipenuhi, kamu akan sehat. Penyakitnya akan hilang. Kalau sebab ini tidak dipenuhi, kemudian kita berharap sehat, ya aneh gitu. Kalau saya aneh aja. Nah, tubuh kita disuruh gerakan. Pertanyaannya, 1 minggu ini kita koreksi aja diri kita. 1 minggu ini kita menggerakkan tubuh kita tidak? Sendi putar kita putar tidak? Sendi engsel kita gerakan seperti engsel tidak? Sendi peluru kita gerakan seperti peluru tidak? Semua harus kita gerakan. Nah, kalau ini tidak gerakan dalam 1 hari, seminggu digerakkan enggak? Enggak. Minggu kemarin tidak. Bulan kemarin tidak. Terus kalau minta kelenjar getah beningnya berjalan lancar, kemudian tidak menggumpal, tidak menimbulkan tumor dan kanker, terus gimana? Kita berharap saja. Ketika sakit kemudian kita meratap, ya Allah, ada apa? Kenapa saya diuji seperti ini? Allah tidak mendolimi hambanya, kecuali hambanya mendolimi diri sendiri. Kita koreksi apa yang membuat kita tidak sehat. Saya gangguan cerna itu bertahun-tahun karena pola makan yang keliru. Dulu tidak terasa karena saya olahragawan. Kemudian ketika kita masuk ke dunia terapi, kemudian kita banyak terapi, banyak pasiennya, akhirnya nggak sempat olahraga. Akhirnya terjadi sakit sistem cerna atau sakit di dalam tubuh sampai saya kena HNP yang sering kambuh dalam setahun, kambuh 2 atau 3 kali. Bertahun-tahun seperti itu. Saya minum kapsul herba itu karena bikin sendiri, itu bertahun-tahun. Nggak selesai masalahnya. Begitu saya olahraga, saya harus olahraga. Saya kerjakan olahraga selama 1 tahun ini, tiap hari 2 jam saya olahraga. Alhamdulillah penyakit yang dulunya gampang masuk angin, AC tidak tahan,
makan ini bermasalah, makan itu bermasalah, hilang semuanya. Kenapa? Yang ada di masalah, saya makan tidak terlalu berlebihan, saya makan tidak terlalu kotor, tetapi saya jarang gerak. Apalagi pas undangan ngajar ke sana kemari dan sebagainya, nggak sempat, alasannya sibuk dan sebagainya. Hanya 1 tahun ini saya tetapkan saya harus olahraga tiap hari. Apalagi saya olahraga itu, ya kebetulan olahraga bela diri, tai chi, saya harus setoran tiap hari. Kalau nggak setoran, dicoret dari grup. Nah, itu memicu. Supaya setoran itu tidak menjadi beban lagi. Karena ketika sudah menetapkan saya harus berolahraga tiap hari, itu saya mendapatkan hal yang membuat yang dulunya tidak bisa diraih hanya dengan minum obat, dengan dipijat, dibekam, dijarum, selesai sebentar, kumat lagi dan sebagainya. Itu saya mendapatkan sesuatu yang konstan. Yang dulunya angkat galon tidak sanggup, angkat barang tidak sanggup karena pinggangnya bermasalah, sekarang saya bisa. Yang tadinya nanjak, kalau jalan nanjak itu megap-megap, sekarang saya bisa. Kaki tidak terlalu berat, kaki menjadi lincah, kemudian biasanya keseimbangannya hilang, itu menjadi kalau jalan miring ke kiri atau miring ke kanan, kayak tertarik ke satu sisi, itu hilang dengan sendirinya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, yaitu bergerak, karena organ gerak itu harus digerakkan, karena sudah diciptakan untuk digerakkan. Maka saya coba gerakan sesuai dengan perintah Allah itu. Akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang dulunya hilang. Yang diobati dengan bermacam-macam tidak bisa. Berarti ketika kita kembali memahami tubuh kita, memperhatikan tubuh kita, maka kita akan menemukan ini yang disebut holistik itu di situ. Jadi mengobati dengan melihat berbagai aspek. Ruh kita, di dalam ruh kita sebelum dimasukkan ke jasad kita ada perjanjian bahwa Allah menjadi Tuhan kita, dan kembali kita harus di dalam dunia itu kita harus berpegang teguh kepada perjanjian itu. Maka ketika dalam hidupnya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, maka hidup kita akan tenang. Ketenangan jiwa ini menyebabkan hati itu menjadi tenang. Pada kalau di pengobatan Chinese atau di holistik itu, hati itu yang menyebabkan itu sebagai polisi pengatur energi. Jadi kalau energinya dia naik turunnya teratur, tidak kemudian kalau orang stres itu kan kayak gini, nahan, ngenceng, akhirnya menghambat sirkulasi. Atau marah, energinya naik terus itu, tidak mau turun, turunnya susah, dia naik terus, itu jadi masalah. Maka ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan ketenangan yang menjadikan sirkulasi energi kita naik turunnya menjadi baik. Itu antibodi pertama kita. Ketika kita makan yang halal dan thayyib, makan sepertiga isi lambung kita, sepertiga udara, sepertiga itu air, kemudian mencampurnya juga baik. Jadi kalau tubuh kita dingin, lebih banyak makan yang hangat. Kalau tubuh kita panas, lebih banyak minum yang agak lebih dingin untuk menjaga sesuatunya tetap seimbang. Kemudian cara menyampurnya, cara memasaknya itu harus dengan pola yang baik. Nah, kalau ini kita kerjakan, jasad kita baik. Nah, organ gerak kita gerakkan supaya kelenjar getah bening menjadi bergerak. Maka ketika kita pola makan baik, aliran darah menjadi lancar. Maka lambung itu seperti muara, seperti danau. Ketika danau ini kotor, maka sungai-sungai akan mengalirkan air yang kotor. Kalau lambungnya bermasalah, maka pembuluh darah atau darah yang beredar di pembuluh, kemudian darah itu digunakan untuk pemeliharaan. Kalau darahnya itu kotor, maka akan menimbulkan persoalan di dalam tubuh kita. Maka kalau pola makan kita halal dan thayyib dipenuhi dengan keluasan penjabaran, maka ini menjadi antibodi yang kedua. Antibodi ketiga adalah dari kelenjar getah bening. Caranya gimana? Kita harus banyak bergerak, tidak berlebihan, tidak kekurangan,
harus sesuai dengan kebutuhan. Itu. Nah, kalau kita banyak gerak, nutrisi harus mencukupi. Karena kalau ketika kita geraknya banyak, kayak kayak orang yang latihan fitness itu bisa minum kuning telur, nelan kuning telur sampai 20 dalam satu hari. Tidak kolesterol. Kenapa? Karena digunakan untuk bergerak. Nah, kalau kita makannya banyak gak bergerak ya kolesterol, karena kelebihan. Tidak ada yang bisa diubah menjadi energi, dibongkar menjadi energi. Seperti kita nyari uang, uang itu kita tumpuk di dalam gudang, kita pandangi tiap hari. Itu tidak bermanfaat uang itu. Uang yang bermanfaat itu yang kita ambil, kita cari, kita ambil, kemudian kita sirkulasikan lagi. Dengan apa? Kita belanjakan, investasi, kemudian berikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga uang itu bersih. Kemudian uang itu berkurang, karena berkurang dia akan masuk lagi. Tapi kalau uang itu diambil, kemudian kita dapatkan, kemudian kita tumpuk saja, seperti kita makan, tapi tidak kita gunakan. Akhirnya menjadi kotoran di dalam tubuhnya, dan tidak punya manfaat di dalam tubuh ini. Buat apa kita makan yang banyak, kemudian tidak ada manfaatnya, karena tidak dibongkar, tidak diubah menjadi energi. Dan itu kezoliman terhadap tubuh kita. Nah, itu satu gambaran tentang pemahaman kita tentang dasar daripada holistik, yaitu mengenal manusia, ruh dan jasad. Kalau tiga-tiga ini dikuasai, maka pembuluh darah kita bersih, sirkulasi energi kita baik, kemudian kelenjar getah bening kita lancar, maka kita menjadi sehat. Maka jangan bicara yang lain tentang penyakit dan sebagainya sebelum kita mengenal diri kita. Maka kalau kita mengenal diri kita mengenal Tuhan kita, maka dengan mengenal tubuh kita, maka kita mengenal bagaimana penyakit itu berjalan, bagaimana nanti penyakit bergerak. Nah, kemudian sesudah itu baru bagaimana teknik menanganinya. Maka diagnosa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diagnosa itu dibutuhkan data. Data itu dibutuhkan pengertian. Untuk mengumpulkan data apa yang saya butuhkan untuk membuat satu kesimpulan, dia harus paham. Nah, pahamnya itu dia harus mengerti bagaimana manusia itu. Kemudian bagaimana anatomi tubuhnya. Bagaimana anatomi tubuh itu bergerak, tubuh kita bergerak. Bagaimana makanan masuk kemudian berubah di dalam tubuh, kemudian menghasilkan apa di dalam tubuh, kemudian akan membuat sesuatu apa di dalam tubuh. Kemudian bagaimana cuaca mempengaruhi tubuh manusia. Bagaimana makanan itu dihubungkan dengan cuaca. Bagaimana kemudian perubahan-perubahan cuaca itu mempengaruhi kepada kesehatan juga manusia. Bagaimana interaksi manusia dengan manusia lain menimbulkan persoalan-persoalan jiwa yang kemudian mempengaruhi kepada kesehatan. Nah, kalau ini dipahami, kemudian data-data ini kita kumpulkan, maka kita bisa membuat satu kesimpulan. Dari kesimpulan itu baru lahirnya teknik. Teknik sudah ada, oke, sudah ada. Tapi tidak bisa kita terapkan kalau tidak ada diagnosa. Karena penegakan diagnosa itu adalah langkah awal sebelum tindakan terapi. Tapi kalau tindakan terapi kita kerjakan tanpa diagnosa, orang datang tek langsung kita jarum. Mana pokoknya keluhannya apa? Nah, keluhan aja udah diagnosa itu. Orang datang terus kita jarum menurut pikiran kita. Orang datang kita bekam itu, pokoknya bekam standar gitu. Itu enggak bisa. Orang datang langsung saya hipertensi, kasih obat hipertensi, itu tidak bisa begitu. Hipertensinya dia kenapa? Hipertensinya si A kenapa? Si B kenapa? Proses terjadinya berbeda. Maka harus dicari prosesnya itu, kemudian ditemukan persoalannya, kemudian baru diurai dengan teknik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu sedikit gambaran tentang pengobatan holistik di awal. Untuk teman-teman, silakan aja kalau ada yang mau menanyakannya. Insya Allah demikian.